Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sahabat semua muhasabah Islam dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam limpahan karunia dan berkah dalam kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk judul kali ini yaitu 5 tips jitu mengatasi hati yang tersakiti. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap diri seorang ada hal yang tak pernah terlihat oleh mata, disentuh oleh anggota tubuh yang lainnya. Namun, jika itu yang kena, maka akan terasa sakit luar biasa. Apakah itu? Yaps, hati. Itu jawabannya. Dengan begitu, banyak sekali orang menyebutkan kata-kata sakit hati. Namun, apa kiranya yang menyebabkan hati terasa sakit? Adakah ia terluka karena goresan senjata tajam atau hal yang lainnya? Tidak, ia akan terluka ketika lisan salah dalam bicara. Dan kita sering dengar ada pepatah mengatakan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Dalam pembahasan kita akan mencari bagaimana cara agar dapat mengatasi hati yang tersakiti. Tentunya dalam konteks yang membawa pikiran kita ke arah ilmu yang insya Allah sesuai dengan ajaran agama yang amat sangat begitu mulia. Tak ada manusia yang hebat, namun ada manusia yang kuat. Dia yang bisa menahan emosinya dan mampu memaafkan orang yang telah menyakitinya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang saling memberikan kemanfaatan bagi setiap insan kehidupan. Adapun 5 tips jitu cara mengatasi hati yang tersakiti di antaranya. Yang pertama, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau istighfar. Sahabat, tahukah kita bahwa ternyata masalah yang mungkin sering muncul dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar ujian semata, namun juga karena dosa-dosa yang kita perbuat sebelumnya, baik itu sengaja ataupun yang kita lupa. Dengan istighfar, memohon ampunan, insya Allah hati kita akan menjadi jauh kali lipat lebih tenang. Dan ketika ketenangan telah kita dapatkan, maka cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ada dalam bersama kita. Yang kedua, jangan mudah terbawa emosi suasana. Artinya sabar. Untuk yang kedua adalah sabar. Ya, mengapa? Karena banyak sekali orang yang gelap mata ketika hati sudah mulai tersakiti. Hingga bisa buat orang lupa diri dan mengambil tindakan yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesabaran bukan berarti kita terlihat lemah dan kalah. Justru dengan sifat inilah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Bukan hanya di hadapan makhluk saja, namun di hadapan Tuhan yang Esa itu yang lebih utama. Sahabat muhasabah Islam yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, kita koreksi dulu pribadi kita atau introspeksi diri. Karena mengapa kita harus seperti itu? Bisa jadi orang lain bersikap demikian terhadap diri kita karena kitalah yang memang salah. Untuk yang satu ini, banyak mungkin yang selalu merasa benar ketika hati tersakiti. Padahal kemungkinan juga orang lain lebih dulu tersakiti karena ulah diri kita, baik itu ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan. Coba untuk belajar merenungi dan menggali dalam diri agar kita bisa mengerti arti diri ini. Dan yang keempat adalah memaafkan, jangan pernah menyimpan dendam. Banyak sekali di antara kita ketika merasa sakit hatinya, maka sulit sekali untuk memaafkannya. Bahkan lebih parahnya, sampai ada bahasa, sampai mati pun tidak mau aku maafkan dia. Ini bahaya. Jangan seperti itu ya sahabat. Karena sejatinya sangat tidak baik untuk diri kita dan agama juga tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Hingga kita menjadi pribadi yang pendendam. Karena ternyata ada satu dosa yang lebih buruk daripada dosanya Fir'aun dan Iblis. Wow, apakah itu?
Ya, dia yang tak bisa memaafkan kesalahan orang lain terhadap dirinya. Semoga itu bukan kita ya. Yang kelima, ikhlaskan. Artinya jangan diingat dan diulang di dalam pikiran. Nah, suatu amal yang kita lakukan tanpa adanya sebuah keikhlasan, maka tidak akan ada dalam hitungan. Ya, ikhlas perkara yang berat dalam diri seseorang jika tidak didasari dengan iman. Padahal keikhlasan adalah puncak ketenangan. Ketika Anda mengikhlaskan seseorang yang telah menyakiti hati Anda, itu jauh lebih mulia daripada Anda simpan dalam dada, yang mana Anda akan merasakan sakit selamanya. Artinya, kita menyiksa diri kita sendiri dalam dendam yang kita pikirkan. Sahabat muhasabah Islam yang dimuliakan Allah, semoga kita bisa sama-sama ambil pelajaran dalam pembahasan ini. Karena ilmu yang terbaik adalah yang membawa ketenangan di hati. Jika ada seseorang yang mungkin memberikan Anda solusi, namun bukan membuat Anda lebih baik dan tidak tenang, berarti itu bukan ilmu yang sebenarnya agama anjurkan. Namun, jika ada yang menyampaikan solusi dan Anda tenang dengan itu, maka itulah anugerah dan solusi yang dianjurkan dalam agama. Hati-hatilah sahabat ketika kita curhat pada seseorang, karena tak semua memberikan ketenangan, bahkan tak jarang justru memperkeruh keadaan. Sahabat muhasabah Islam yang dimuliakan Allah, carilah dia yang amanah, carilah orang yang amanah dan tahu akan ilmu agama. Karena dengan demikian, maka bahasa yang disampaikan pun akan membawa kesejukan dan kelembutan. Dan solusi yang diberikan pun selalu memberikan perdamaian. Namun, jika dia bukan orang yang amanah dan tak mengerti akan ilmu agama, maka bahaya yang akan Anda terima. Waspadalah. Baik sahabat, mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga membawa kita semua pada jalan kebaikan, sehingga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya tertanam dalam relung kehidupan. Jika ada salah dalam penyampaian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.